على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة نبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu asraful mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah kama qalahu fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu habibuhul karim. Saudara kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus yang terhormat seluruh jajaran pengurus DKM Masjid Al-Istiqamah. Mudah-mudahan semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para alim, guru-guru kita yang tercinta, wabil khusus yang mulia al-mukarram wal muhtaram Ustaz Kiai Haji Dr. Abdul Razak Sastra dan yang lainnya, juga ahli kiram Kiai Haji Arif Hidayat, para asatidzah yang hadir, para ustadzat, Bapak Haji dan Ibu Hajah, Bapak Ibu Saudara jamaah yang senantiasa insya Allah selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal amin. Kelihatannya aminnya agak dipaksa sedikit. Pagi-pagi disuruh dengerin celotehan kepala KUA. Kepala KUA pekerjaannya kurang tapi bener Bu, menghalalkan yang haram. Kepala KUA pekerjaannya, tugasnya menghalalkan yang haram. Iya, nah, yang masih yang ada haram-haram dikit dihalalkan. Yang pertama dan utama, kita bersyukur kepada Allah. Kita hadir ke tempat ini lantaran berbagai anugerah dan nikmat Allah yang kita terima, tetapi kita tidak sadari. Nikmatan yang maghbudun indan nas, ada dua nikmat yang sering dilupakan manusia. As-sihhatu wal farahu. Yang pertama nikmat sehat dan yang kedua nikmat sempat.
Hari ini ada orang yang sehat tapi tidak sempat, maka tidak hadir ke tempat ini. Ada orang yang sempat tapi tidak sehat, sama tidak hadir juga. Ada kelompok yang ketiga yang ada kepura-puraan. Dia sehat badannya, dia sempat waktunya, dia bilang kantongnya sakit. Ini ada pura-pura dikit lah, nggak hadir juga. Apa alasannya? Anak malu ke masjid, nggak ada ini, nggak bisa sedekah. Itu mau pura-pura. Ada kelompok yang keempat, ini yang agak berbahaya. Di waktunya sempat, badannya sehat, kantongnya juga sehat, hatinya sakit. Nah, bahaya. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan. Orang yang hatinya sakit, boro-boro sholat jamaah. Ya, sholat sendiri juga belum tentu, karena hatinya sakit. Kalau hatinya sudah sakit, Allah bisa menambahkan sakitnya itu. Karena awalnya fatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisawat wa lahum adzabun. Awalnya itu. Mudah-mudahan kita tidak termasuk yang golongan demikian. Kita termasuk orang-orang yang selalu sam'an wa ta'an. Sami'na wa ata'na kepada Allah. Amin ya rabbal. Makanya kita perlu bersyukur kepada Allah. Ini semua lantaran karunia dan inayah Allah. Alhamdulillah. Salawat beserta salam kehadiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada keluarga, kerabat, sahabat, dan insya Allah kelak kita tercatat sebagai hamba dan umatnya yang mendapatkan syafaatnya. Satu, sering baca kartu syafaat. Dua, syahadatnya setiap hari. Tiga, Miftahul Jannahnya dibaca. Apa itu Miftahul Jannah? La ilaha illallah. Itu kartu syafaat. Syafaat memang anugerah dan pemberian Rasulullah SAW kepada umatnya selama dia mengucapkan syahadat, syahadatain. Tapi tidak serta-merta takutnya kita terlupa, tidak mendapatkan syafaat Rasulullah SAW, karena dalam kisah bahwa orang yang mendapatkan syafaat itu dilihat dari air wudunya. Pada suatu masa nanti manusia sudah terpecah setelah dibangkitkan, ada yang di neraka, ada yang di surga. Rasulullah tetap mencari umatnya. Dan cara mencari umatnya dilihat dari air wudunya. Bercahaya apa tidak? Ada yang terangnya kayak lampu ini terang sekali ini. Orangnya mukhlas, wudunya benar, ikhlas sholatnya tanpa riya dan sebagainya. Terang, gampang. Itu tuh umat saya pindahin ke surga. Ada yang kayak lampu bidal, tahu lampu bidal? Lampu jempor yang tahun 78 kita pakai ngaji. Nanti ini yang wudunya sembarangan mungkin. Udah kentut hayu aja sholat. Ada yang kayak kunang-kunang, Pak. Di neraka bekas wudu cuman kayak kunang-kunang. Wah, nggak keambil rasanya. Kalingan temennya nggak ketemu. Maka syafaat seperti itu. Jadi bila seseorang ingin mendapatkan syafaat Rasulullah SAW, minimal sering menyebut nama Rasulullah SAW.
Ya kalau bagi kita yang sholat setiap waktu, bahkan ditambah dengan sholat-sholat sunnah, alhamdulillah. Kita selalu menyebut yang namanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beruntunglah kita menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beruntung apa rugi? Beruntung. Kenapa jawabnya ragu-ragu? Beruntung apa rugi? Beruntung. Lagi mulai ngetes nih udah nih. Tes iman. Dan secara pribadi, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, hari ini saya bersyukur diberikan kesempatan oleh guru-guru kita di sini. Ini sebenarnya bukan untuk menggurui, ini cuma belajar bersama, mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin ya rabbal. Tema yang diberikan kepada saya, kita berupaya mencari kemanisannya iman. Apa sih iman? Saya langsung definisinya, tidak secara etimologis, tetapi saya kemukakan definisi yang dikemukakan Rasulullah SAW. Al-imanu aqdun bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa amalun bil arkan. Iman itu sesuatu yang kita iktikadkan di dalam hati, kita ucapkan dengan lisan dan diamalkan lewat perbuatan. Hati orang yang beriman berbeda dengan hati orang yang tidak beriman kepada Allah. Tanpa kita sadari, Bapak Ibu Saudara sekalian, di zaman ini nih, zaman ayeuna banyak perubahan soal keimanan. Mana buktinya? Kita sekarang sudah terpengaruh sama ini, si setan gepeng. Setan gepeng. Kelihatan sekali iman orang zaman dulu sama orang zaman sekarang. Orang yang hatinya beriman kepada Allah, ta'awunnya tinggi, rasa menolongnya tinggi, begitu ada orang jatuh, cepat ditolong tanpa berpikir, sekarang dipoto dulu. Dipoto dulu, dikirim ke tetangganya. Kalau perlu diviralkan. Nah, rasanya ini jadi setan betulan ya. Si setan gepeng. Gara-gara WA banyak ibu-ibu pada PA. Tahu PA? Apa ya? Gendeng kali. Majnun. Warijul akli lah. Gimana nggak PA, Bu? Bakso, sayur oncom, kayak apa yang ada di depan dia foto, ceklik, dia kirim ke tetangganya. Bagi kagak, nawarin kagak, PA. Zaman PA. Ya, mohon maaf, ini mah bukan di sini, Bu. Ini mah cerita di kampung saya, di Pondok Aren, tapi kejadiannya di sini. Apa kata Rasulullah SAW dalam mengupayakan mendapatnya manisnya iman? Apakah setiap orang beriman mendapatkan manisnya iman? Apakah karena manisnya ini orang dianggap beriman betulan? Rasulullah menjelaskan, salasun man kuna wajada bi halawatul iman. Ada 3 kelompok. Man pakai man, menghubungnya kalimat silahnya pakai man. Kalau man itu lil akil, bagi orang-orang makhluk yang berakal. Makhluk yang berakal itu manusia.
Kalau benda biasanya penghubungnya menggunakan ma atau syai'un. Ini man hunna wajada halawatal iman. Siapa orang yang ingin mendapatkan manisnya iman, ada 3 hal yang perlu dia lakukan. Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabu ilaihi min siwah. Dijadikanlah Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada yang lainnya. Kita boleh cinta kepada diri kita sendiri, pasti manusia begitu. Kita boleh cinta kepada suami dan istri, pasti memang begitu kecenderungannya. Kita boleh cinta kepada anak-anak putra putri kita, pasti itu juga kecenderungan manusia. Kita boleh cinta kepada harta benda, kita boleh cinta kepada jabatan, tetapi ingat saudara-saudara, semuanya ada batasnya. Makanya habibaka haunama fa innaka mufarrikun. Cintailah sesuatu yang kamu cintai yang bersifat duniawi itu sebatas cintanya saja. Kenapa? Karena kamu akan berpisah. Cinta kepada suami, Bu, harus, tapi jangan melebihi Allah. Orang mau sholat isya dipegangin, jangan sholat isya, saya lagi perlu, lagi ingin, tonjok suami begitu. Lebih cinta kepada Allah timbang suami. Dan istri begitu juga, begitu juga suami. Cintailah Allah melebihi daripada cinta kepada manusia. Ya. Jadi syarat pertama tuh menjadikan Allah itu lebih dari segalanya. Al-Baqarah 165 kalau tidak salah. Allah menjelaskan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Ada manusia yang mencintai tandingan Allah seperti dia mencintai Allah. Ubuhum kahubbillah. Walladzina amanu, sedangkan orang, wahnya di sini sedangkan walladzina amanu, sedangkan orang yang beriman itu asyaddu hubban lillah, seharusnya lebih cinta kepada Allah. Cinta kepada suami istri, cinta kepada benda pasti ada batasnya. Bu, jujur banget kalau saya tanya, kalau suami meninggal, ibu berduka apa enggak? Berapa hari dukanya? Semasa tahlilan doang ya? Karena ada Kiai Arif datang jadi pura-pura nangis begitu. Itu ibu-ibu biasanya lebih lama Kiai Arif doanya dukanya. Sekarang bapak-bapak suka kalau istri meninggal? Duka apa suka? Kalau duka berapa hari? Ya jujur aja. Apalagi kalau beliaunya rada cerewet, pasti suka sih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la ilaha illallah. Itu lagi ngijak-ngijak karena di pemakaman. Tapi kalau bagi yang memang menghendaki bayinya lu mati, cerewet banget. Ada batasnya pasti. Kalau ibu naik mobil pasti ada terminalnya. Kalau orang lihat kereta pasti ada stasiunnya. Kalau naik pesawat ada bandaranya. Kalau naik kapal ada pelabuhannya. Kalau hidup pasti ada batas. Makanya kita kembalikan kepada Allah. Kenapa harus lebih cinta kepada Allah? Karena kita milik Allah, bukan milik siapa-siapa. Kita ini titipan.
Titipan yang kapan-kapan diambil sama Allah. Ya. Masya Allah, tadi Kiai Arif mengumumkan ada jamaah yang meninggal di masjid. Kata beliau, masjid ini jadi terkenal. Sebenarnya beliau almarhum yang bersangkutan dia dikenal di langit. Para malaikat menyambut karena dia meninggal di rumah Allah Subhanahu wa taala. Apalagi namanya al-istiqomah. Bagi mudah-mudahan orang-orang yang berada di dalamnya selalu beristiqomah. Pagi-pagi begini kan, Masya Allah. Kalau bagi orang yang malas, kuliah subuh, ngantuk. Baru mau kodimahnya udah keberatan ilmu. Baru mau kodimah udah keberatan ilmu. Gimana sampai selesai? Ngiler pasti. Jadi yang pertama, supaya kita mendapatkan manusia iman, jadikan Allah lebih dicintai daripada yang lainnya dan jangan persekutukan Allah. Kita mungkin berbuat apa saja yang salah, Allah memaafkan. Kita melakukan kemaksiatan berulang kali, kalau kita bertobat dengan taubatan nasuha, Allah memaafkan. Tapi kalau sudah mendua hati kita, dualisme dalam ketuhanan, dualisme dalam rububiyah, tidak ada ampun. Nehi, nehi. Nggak bisa diampuni kalau memang sudah menduakan Allah Subhanahu wa taala. Istri kita boleh ke pasar, ya Pak, silakan. Istri kita boleh naik Grab, boleh naik ojek, tapi kalau dia jatuh cinta sama tukang ojek, marah nggak kita? Ya harus marah. Kalau nggak marah, ada suaminya istrinya dicintai oleh si tukang ojek, dia diam aja. Allah, namanya dayus, termasuk daripada golongan dajjal. Allah boleh. Mungkin orang kita kan nggak ada yang sempurna, kita bersalah. Kalau kita bertobat, nastaghfiruka ilaika wa nastaghfiruka. Setiap kunut dibaca nastaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, kalau pas baca nastaghfiruka wa atubu ilaik, kenapa imam enggak baca keras? Karena masing-masing merasakan betapa dosanya besar-besar berat-berat. Kita berdoa kepada Allah, itu hikmahnya kunut tuh. Kalau ada orang yang mengatakan kunut termasuk kategori bid'ah atau tidak perlu dibaca, ya mikir-mikir aja dulu. Orang kita minta ampun kepada Allah kok. Kita mohon ampun kepada Allah kok nggak boleh? Anastaghfirullahaladzim lagi ya Allah. Kita tidak ada yang sempurna, tetapi dosa-dosa apapun kata Allah bisa Allah ampuni. Jangan berbuat syirik. Contohnya suami ibu boleh kemana saja kerja bersama saja, tapi jangan mendua hati. Kalau mendua hati tidak ada ampun bagimu ibu, ya kan? Kalau sudah syirik enggak. La yaghfirullah an yusyraka bihi. Allah tidak akan pernah mengampuni siapa yang dualisme berbuat syirik. Satu, ya. Yang kedua, yuhibal mar'a lillah. Ada hadis lain teksnya berbeda. Ayajtama lillah wa yatafarraqa lillah. Orang yang mendapat manisan iman itu kalau dia berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah. Yang paling nyata contohnya ini nih di masjid. Itu berkumpul karena Allah, berpisah juga karena Allah. Di kondangan ada nggak yang berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah? Ada sebagian kecil sekali. Tapi banyak pula yang mendapatkan dosa. Dosa karena pengen lihat biduan.
dosa ngomongin masakan tetangga. Ibu-ibu pulang kondangan, bunda tadi makan keredok enggak? Makan sedikit tapi asam-asam dikit ya. Pulang kondangan ngomong begitu. Seharusnya kondangan ke rumah tetangganya udah ngasih uang dengan apa yang dia punya, besar atau kecil, dia dapat pahala. Tapi karena ngomongnya apa baik diomongin segala keredok orang lah, asam, daging lah kurang empuk, macam-macam diomongin, seharusnya pahalanya dia dapat, tapi karena omongannya lenyaplah pahala itu. Tapi kalau di sini menyatakan semuanya kita berkumpul karena Allah, berpisah juga karena Allah. Makanya pantas kalau orang meninggal wafat dalam ibadah, dia terkategori sebagai syuhada, orang-orang yang syahid. Amin ya robbal. Yang ketiga, ayakroha ayauda ilal masyah. Ada di hadis lain, ba'da an qadahullah, orang itu pasti punya salah. Kita di hari kemarin bersalah, ya, ada yang salah kita sama ibu kita, sama bapak kita, segala macam lah. Kadang-kadang maksiat tangan, maksiat mata, maksiat segala macam, maksiat mulut. Mau mulut bisa maksiat, bisa. Segala macam badan kita, anggota badan kita bisa berbuat maksiat. Tapi kata Nabi, orang yang akan mendapatkan kemanisan itu ogah kembali kepada hal-hal yang buruk setelah dia diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Kama yaqrahu ayyusaba finnar, sebagaimana dia akan enggak mau, dia akan benci kalau dia di suatu saat digiring ke api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang enak, kita berharap nanti kita nggak perlu mendapatkan pertanyaan kubur. Yang enak kan harapan kita. Begitu malaikat datang, assalamualaikum warahmatullahi, dengan tampang yang ganteng, tidak menakutkan, ya fulan, 6, disuruh tidur panjang, begitu dibangunin, bangun. Kita kebayang lagi kecil, bangun. Apa mak? Madang. Disuruh makan. Habis tidur disuruh makan. Nanti malaikat begitu kita dibangunin, bangun, kata malaikat, masuk ke surga. Enak kan? Ya begitu tuh kalau mama. Kalau bisa ya. Tapi jangan sekarang ya, Bu. Kan wala tamutuna illa wa antum muslimun. Jadi yang pertama, jadikan Allah lebih dicintai daripada yang lainnya dan jangan mempersekutukan Allah. Yang kedua, kalau kita mencinta, berkumpul, berpisah karena Allah. Yang ketiga, kita benci kembali kepada perbuatan-perbuatan yang zalim, perbuatan maksiat, sebagaimana kita benci apabila kita digiring ke api neraka oleh Allah. Itu hadis yang mendasari beberapa upaya mencapai keimanan. Ada tambahan-tambahan para sufi. Satu, lebih banyak mengucapkan kalimat thayyibah. Afdhalul dzikri anahu la ilaha illallah. Ayo. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Kata Imam Nawawi, Muhammadur Rasulullah. Kalau dilihat di Kasifah, kenapa dia menjadi Abdul Dzikri la ilaha illallah, itu menjadi kunci surga. Ada di Imam Barjanji menyebutkan, Afidhal ilahu karamatul li Muhammadin Aba'ahul amjad sawna li ismi Miftahul jannah la ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Afdalu dzikri la ilaha illallah. Gara-gara la ilaha illallah orang bisa saja siksanya terhenti. Gara-gara la ilaha illallah bisa saja orang mau masuk neraka berubah menjadi ke surga. Imam Abu Bakar, Muhammad bin Abu Bakar dalam Usfuriyah, Al-Mawa'iz Al-Usfuriyah menceritakan. Waktunya mana? Masih? Beliau menceritakan la ilaha illallah itu bisa merubah orang yang tadinya mau disiksa berubah. Dia dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, contoh begini dah. Ini dosa. Ini dosa juga. Diambil kecil pahala. Ini dosa. Dosa 3 karung. Pahala sebungkus doang. Malaikat mulai menjidak. Ini ada cerita seorang hamba di dalam kitab Al-Usfuriyah. Ada 2 malaikat yang setiap hari mencatat perbuatan kita. Raqib dan Atid. Dia tidak pernah terlepas. Dia kamera Allah yang sedikit pun tidak akan pernah lepas dari kehidupan manusia. Pikselnya bukan hanya 12, 18 seperti HP yang kita miliki. Pikselnya ribuan piksel yang dia miliki. Dimanapun kita berada dia tahu. Bahkan bukan hanya jasadnya dia tahu. Sampai ruh-ruh kita dia tahu. Itu kamera Atid, Raqib dan Atid. Makanya kita jangan belagu. Nggak boleh belagu ya. Manusia tidak berdaya di hadapan Allah Subhanahu. Apa buktinya? Ya buktinya kita hanya bisa beli makanan, tapi nggak bisa beli lapar sama kenyang. Lapar sama kenyang punya siapa? Punya Allah. Ibu bisa membedakan kalau lagi masak sayur lodeh, masak sayur opor, rendang pokoknya. Kalau lagi masak yang banyak tuh bermacam-macam, apalagi yang dagang di warung nasi, ada rendang, ada sayur lodeh, sayur asem. Ibu ganti lidah enggak? Copotin atuh ganti rasa sayur asem. Ganti lidah enggak, Bu? Enggak. Tuh hebatnya nikmat Allah. Bapak yang pernah dandanin mobil, nyari mobil, sering nggak lihat kalau tukang bengkel montir itu ganti-ganti mata obeng? Ya ganti dia mah. Yang negatif ganti negatif, putar dulu. Yang positif ganti, yang segala macam ganti-ganti. Tapi lidah milik Allah. Nyobain 10 sayur macam-macam, nggak pakai ganti-ganti. Hebat kan? Aduh repot amat ya ibu kalau nggak sayur asam, copotin ganti rasa sayur asam. Ganti banyak banget lidah berarti itu. Numpuk di dapur lidah. Itulah kehebatannya Allah punya nikmat.
Kita hanya bisa beli tempat tidur, saudara-saudara, tapi nggak bisa beli tidur. Kalau toko tempat tidur di Ciputat Timur, di sini sampai Ciputat banyak. Toko tidur ada? Nggak ada. Itu nikmat Allah. Ini dosa banyak nih. Kita lanjut kisahnya. Malaikat bingung, ini orang dosanya banyak banget, berkarung-karung, pahalanya segini, kecil sebungkus. Jadi justru dia, kalau dosa udah ketahuan ada nilainya ini, udah pasti merah ini nilainya, banyak banget. Tapi justru dia penasaran, dia buka, ini orang perbuatannya apa sih di dunia hanya sekecil ini, sebungkus ini. Begitu dia buka, dia kaget. Hadirin sekalian, ini yang 3 karung ini tidak sebanding dengan ini. Ada apa di dalamnya? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Malaikat langsung menutup kembali dan dia lapor kepada Allah, ya Allah, orang ini dosanya banyak sekali. Tapi begitu saya buka pahalanya, ada namamu ya Allah. Bagaimana ya Allah? Saya tidak berani menyidaknya. Tuh. Cuma la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mengalahkan yang berkarung-karung, Pak. Yang lain gak kalah. Cuma la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hanya malaikat lapor kepada Allah, saya tidak jadi menyidangnya. Bagaimana keputusan Engkau ya Allah? Karena di dalam itu ada namamu. Kiai Arif, Pak Doktor, kemana-mana para ustadz berangkatlah, bawa nama orang tokoh masyarakat di sini mau ngadukan persoalan ke istana. Tapi ada orang yang cuma bawa 1 nama. Siapa yang dia bawa? Pak Jokowi. Kira-kira menang mana? Ada nama-nama orang sekampung Jawa mau ngadu ke istana, ada persoalan. Tapi ada orang cuma 1 bawa nama, 1 nama aja. Joko Widodo. Kira-kira yang lain kalah pemenang? Orang udah menang aja bisa kalah. Ya Kiai ya, orang udah menang aja bisa kalah. Ya jadi ke situ-situ sih. Jangan suka ngomongin politik. Kata Pak Doktor, politik teh nipu nuletik. Kalimat apapun, perbuatan apapun, dosa apapun bisa kalah dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Karena itu satu-satunya. Makanya dia afdalu dzikri aman qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa saja yang sering mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah masuk surga. Satu menit lagi. Dalam kehidupan ini untuk membersihkan ketenangan dan manisnya hidup salah satunya adalah ketenangan. Di samping zikrullah, ala bidzikrillah tatmainul qulub, dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang. Yang berikutnya adalah nyari yang halal-halal. Karena yang halal bisa memberikan ketenangan dan kesehatan untuk beribadah. Cari yang halal-halal, jauhin yang haram-haram. Baik haram secara jasadiah maupun secara rohaniah. Secara jasadiah ya keuangan kita. Cara memperolehnya mungkin itu juga termasuk bagaimana jiwa kita menanggapi yang halal dan menjauhi yang haram. Lebih baik punya duit 20 juta halal daripada 100.000 haram, percaya? Hah? Setuju nggak? Ya begitu. Karena kita jangan munah. Karena kita kalau minta Allahumma nas'aluka rizqan katsiran halalan mubah, rizqan katsiran halalan mubah. Oh, pengennya banyak. Udah mendingan 100.000 halal daripada 10 juta haram. Ya, mendingan kita balik. Mending 10 juta halal daripada 100.000. Udah ya, jam 6.
Saya biasa Pak, jam 6:30 udah harus siap-siap karena hari ini ada dua anak manusia yang nangis pengen dikawinin. Jam 7, bayangin ada yang minta jam 7. Saya jam 6 masih di sini. Semangat sekali, dia jam 7 Pak, katanya. Pokoknya tenang Pak, kalau Bapak datang saya sambut. Ya iya. Ntar kalau pulang saya kasih. Iya. Kalau nggak dikasih pulang saya ngambek malah. Cukup ya? Ada pertanyaan? Silakan. Ya, nih langsung nih Bapak. Belum disuruh udah angkat tangan. Oh yang dekat. Bentar Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peristiwa di sini kemarin betul di satu kompleks saya Pak. Kalau saya lihat kasat mata ibadahnya biasa-biasa saja. Itu juga kekuatan terakhir ini. Terus saya baca juga lihat juga di video kayak satu di amalan seorang ke masa tua juga ketika dia sampai malam tepat. Dikasih dia amalan itu cuma dia cari sholat dulu kan tadi nggak bisa sholat. Terus amalan itu kan dikasih bulu aja. Juga ada lambang Jawa. Bulunya itu. Nah akhir hidupnya itu yang satu ini sama-sama kita saksikan kemarin itu di sini meninggal dalam sholat Jumat. Saat telah mendengarkan khutbah, nggak sempat sholat, dan nggak punya malah meninggal. Begitu juga yang di Kediri itu, dia meninggalnya sholat subuh, biasanya ada lampion di depan rumahnya untuk di kursi tunggu sarapan istrinya. Hari itu pas meninggal itu kayaknya dia langsung masuk kamar sama istrinya, disuruh panggil kiainya yang ada di rumah. Terus kiainya datang, dia tahu ini Pak. Oke, saya mau mati. Dari sini dingin dari saya tidak bergerak sampai tutup sampai air sampai dalam. Tapi kalau baterai itu amalannya cuma 10 jam. Artinya itu apa prerogatif Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengusung seseorang itu. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di akhir hayat cuma bawa kulhu 10 kulhunya. Bagaimana pertanyaannya pasti bagaimana dia akan kemana, diterima Allah, masuk surga atau neraka. Yaitu kembali kepada prerogatif Allah. Itu hak Allah. Saya tambah kisahnya. Masih dari Imam Abu Bakar, ada kisah seorang Yahudi. Kalau baca kitab dia itu, ketemu nama Nabi Muhammad. Halaman pertama di kitab dia ada nama Muhammad. Dia sobek. Siapa sih ini Muhammad? Dia baca lagi halaman kedua, ketemu lagi nama Nabi Muhammad. Dia sobek. Sampai beberapa halaman ada nama Muhammad. Tapi lama-lama dia berpikir si Yahudi ini siapa sih ini? Muhammad sampai disebut di dalam kitab saya. Apa bahasa kita, bahasa Cipta Timur, dia paranin ke kampungnya, ke kampung Nabi Muhammad. Dia pengen tahu siapa sebenarnya ini Nabi Muhammad. Kalau memang nyata benar dia seorang hamba yang benar disebutkan dalam kitab ini dan dia orang mulia, saya masuk Islam. Begitu kata. Sampailah dia ke tanah Arab, ketemu sahabat kami yang bernama Salman Al-Faris. Assalamualaikum. Yang nggak pakai assalamualaikum, dia belum tahu apa itu assalamualaikum. Pokoknya dia bukan Islam. Waktu dia ketemu, kamu Rasulullah, kamu Muhammad. Bukan,
Saya sahabatnya. Pada saat itu Rasulullah sudah meninggal. Sudah tidak ada. Tapi Salman tidak bercerita kalau Rasulullah sudah tidak ada. Saya ingin bertemu yang namanya nama Muhammad itu. Kenapa dia disebutkan dalam kitab-kitab saya? Saya benci melihat namanya. Saya pengen tahu mana dia Muhammad itu. Kata Salman, kalau mau ketemu ada orangnya. Dia tidak menyebutkan kalau Rasul sudah meninggal. Ada, nanti ketemu sama Rasul. Siapa yang dipertemukan? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Menantunya kan. Nah, Sayyidina Ali keren, pinter, kan bahrul ilmi. Hebat. Bahkan orang Iran menghendaki Nabi khalifah itu yang menjadi pengganti Nabi Ali bin Abi Thalib. Makanya sampai sekarang masih orang-orang Syiah penasaran. Begitu diantar oleh Salman bertemu Sayyidina Ali, kamu Rasulullah? Ya, saya Rasulullah. Pura-pura. Lama-lama dia cerita, kamu mau apa sebenarnya? Saya mau masuk Islam. Ya, kalau mau masuk Islam, nanti saya pertemukan sama Rasulullah. Rasulullah udah nggak ada, udah wafat. Saking ini semangatnya, ngototnya tuh orang ya. Setelah masuk ke Islam, dia pengen ketemu makam Rasulullah SAW. Begitu sampai di makam Rasulullah SAW, dia bilang, ya Rasulullah, kalau memang kau orang hebat, kalau memang kau orang mulia, coba keluar. Oh, ditantangin. Tapi lama-lama orang itu lemas, Pak. Lemas. Itu udah mengucap syahadat. Lemas tidur di pangkuan Sayyidina Ali. Kata Sayyidina Ali, ini orang kecapean kali. Bukan kecapean, Pak. Meninggal saat itu juga. Dan Imam Abu Bakar mengatakan dakhalal jannah. Dia masuk surga. Oh, apa udah ibadah? Dia belum. Apakah dia sudah berzakat? Belum, orang baru jadi orang kafir. Ya. Jadi kita harus berhusnuzon kepada sahabat-sahabat kita, tetangga-tetangga kita yang seperti itu. Dia mudah-mudahan masuk surganya Allah SWT. Walaupun yang di bawah hanya Qul huwallahu ahad. Syahadat Qul huwallahu ahad, ayat kursi isinya sama. Wahdaniyatullah, Allah yang satu. Katakan Muhammad kalau Allah itu esa. Sama dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Gitu ya. Lagi tadi nanya silakan Bapak. Terima kasih. Oke, sebenarnya yang mau saya tanyakan sudah ditanyakan sama. Oh gitu. Tapi kalau saya sudah mengambil. Iya. Tolong jelaskan kategori meninggal dengan husnul khotimah. Meninggal dengan husnul khotimah itu saat kita meninggalkan atau setelah meninggal. Terus yang kedua, saya ingin seperti yang disampaikan tadi. Dia dengan amalannya itu saya surga ada gitu. Gimana caranya? Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kategorinya satu mayujahid fi sabilillah, orang kalau yang berperang di jalan Allah itu bisa kategorinya husnul khotimah. Tapi di dalam perang ada hadis Heraklius yang ditulis oleh para fuqaha, para ahli hadis. Ada al-qatil wal maqtul finnar.
Kadang-kadang dalam perang itu ada yang membunuh dan dibunuh, dua-duanya neraka. Bisa begitu tuh. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, al-qatil, na'am. Kaifal maktul? Kalau orang yang membunuh itu bisa jadi masuk neraka ya. Tapi yang dibunuh, tapi kata Nabi, falahu niatun. Dia juga punya niat. Cuman keburu kecolongan aja. Bagaimana kalau orang perang itu bisa termasuk husnul khotimah? Tergantung niatnya. Niatnya bagaimana kehidupan ini? Orang bisa saja di rumah dia husnul khotimah, ya, bisa di mana-mana husnul khotimah, tergantung niat kita dalam hidup. Lillahi ta'ala apa tidak? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Ibu lagi masak, ketimpa beras, mati, biasa saja husnul khotimah. Ketimpa beras 2 karung, ambil beras di atas gitu tuh. Dulu kan ada lumbung tuh, kalau sekarang nggak ada lumbung kayaknya. Oh, ketimpa beras 2 karung, ibu mati. Ya bisa, tergantung niatnya. Tapi masaknya jangan sambil ngedumel. Kamu kan semuanya tinggal makan, mama yang capek nih nyuciin. Jadi itu mah yang gak dapat pahala. Ngedumel mulu. Sama bapak-bapak juga belum tentu dia bekerja dapat husnul khotimah sambil ngedumel. Apalagi sombong di mata anak. Kamu tuh kalau bukan gara-gara ayah nggak pada makan, itu kan sombong itu. Sembarangan ngomong begitu. Gara-gara ayah nggak bisa makan, ayah kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Kata anak, bapaknya bego. Kepala dibikin kaki. Kalau anak sekarang mah nggak bisa, Pak, gitu-gitu. Ya, zaman Kiai Arif, orang tuanya melotot aja udah takut. Coba sekarang anak kita pelototin, ngapain bapaknya itu? Mengajar, sekarang mau berbeda. Ya, jadi Pak tergantung niatnya. Husnul khotimah. Bagaimana waktu meninggal? Tanda tanyanya waktu meninggal. Tanda-tandanya. Setelahnya bagaimana? Keberkahannya berbeda. Contoh makam waliullah, Gus Dur, Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Ahmad Dahlan, wali-wali Songo. Beda nggak makamnya? Kata Nabi, hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Hidupku baik untukmu dan matiku pun baik untukmu. Orang yang ikut Nabi itu baik pada masa hidupnya dan baik pula pada setelah matinya. Sunan Gunung Jati masih ada apa enggak? Berapa ribu orang yang hidup gara-gara dia sekarang? Yang jualan kerudungan, yang jualan sorban, yang jualan batu, yang jualan kue. Itu gara-gara Sunan Gunung Jati, ribuan orang masih hidup. Itu artinya mawa mamati khair lakum, matinya pun masih baik buat orang yang hidup. Loh, kita belum tentu. Jangan-jangan orang lewat makam kita takut. Jangan lewat itu, ada makam kepala KUA. Itu ya Pak, tanda-tandanya. Mudah-mudahan kita bisa mengucapkan kalimat thayyibah, ya. Makanya waktu baca kunut biarkan Allahumma hdina fi man hadait. Jangan sampai meleset karena malamnya begadang, ingat yang bukan Allahumma hdina Maryana binti Mahmud. Kacau. Ya. Aduh, Haji, Masya Allah. Pakai mic ya? Satu lagi kasihan. Sama, saya juga lapar nih. Kasihan. Singkat, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang merupakan nikah ala rujuk. Konter.
bagi yang belum nikah. Emang masih bisa nikah, Pak? Nah, Pak, saya pernah baca satu hadis mengatakan bahwa tidaklah engkau yang Muhammad, aku tidak menciptakan langit dan bumi. Ini apakah hadis sahih atau dhaif? Kemudian yang kedua, orang yang meninggal dalam melaksanakan ibadah, misalnya kemarin ada yang meninggal di masjid melaksanakan sholat Jumat. Ini apakah dia kita kategorikan sebagai orang yang mati syahid atau mati biasa? Tolong dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sama-sama Pak, nggak usah sorry juga nggak apa. Bapak nama? Dahlan. Oke, tadi saya nyebut Kiai Haji Ahmad Dahlan ya. Begini, hadis sahih atau tidak sahih bagi kita jamaah tidak perlu menelitinya dan tidak perlu memperdebatkannya. Kecuali sekelas Pak Doktor, Kiai Arif. Yang penting hadis itu tidak bertentangan dengan ayat Al-Quran, itu bisa dipakai untuk kehidupannya, untuk kehidupan kita. Kalau soal hadis hukum, boleh, harus yang benar-benar sahih, yang berkaitan dengan hukum, penetapan hukum. Kalau soal ibadah, contoh begini, al-bazinjanu dawa'u kulisai. Terong itu obat daripada segala penyakit. Itu hadis kita ragu. Kok ngomongin terong? Ya, tetapi ternyata setelah diteliti, terong itu bisa menyembuhkan batu apa? Empedu. Makan terong itu bisa menghancurkan batu empedu. Akhirnya orang berpikir, sohe kayaknya terong jadi sohe ini. Gitu. Pak, jadi selama hadis itu tidak bertentangan dengan ayat Al-Quran, boleh dipakai untuk muamalah apa? Amal-amalan ibadah. Yang kedua, orang mengerjakan sholat sunnah. Dia meninggal. Sholat Jumat. Meninggal. Masjid. Dia tak kategorinya mana? Atau biasa? Ya, innamal a'malu binniyat. Perbuatan itu tergantung daripada niat kita. Makanya ibadah itu jangan sampai terperangkap yang namanya asyirkul asghar. Asyirkul asghar, asyirkul akbar, syirik kecil, riya. Jangan sampai terperangkap itu. Supaya begitu orang dia ibadah mendapatkan pahala, begitu dia dipanggil oleh Allah bisa syahid. Tapi kalau di dalam kehidupannya ibadahnya itu ada riyanya, ada pamernya, nah itu bahaya. Tergantung daripada niatnya. Mau sholat apapun, mau sunnah, mau wajib, dimanapun lagi di perjalanan tergantung niat kita karena Allah, insya Allah syahid, insya Allah husnul khotimah kan gitu. Tapi kalau niatnya salah, ya salah. Kata Nabi, ada ungkapan seperti ini, Arya kanam lati sauda bi makanil aswad bi zulmatil lail. Riya itu bagaikan semut hitam di tempat hitam di malam hari. Kelihatan nggak? Wah, nyaris tidak kelihatan. Riya itu saking kecilnya di dalam hati kita, bagaikan semut hitam di tempat hitam di malam hari yang gelap. Hampir tidak kelihatan. Ya. Jangan, makanya orang dalam ibadah lagi Haji, jangan sampai ada riyanya, supaya begitu dia kalaupun diwafatkan sama Allah di masjid, insya Allah husnul khotimah, syahid. Amin ya rabbal. Cukup ya? Di belakang udah ada yang keberatan ilmu ini. Kasihan. Oh ya, mari kita sama-sama bermunajat kepada Allah, mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kekurangan pagi hari ini.
Mudah-mudahan kita semuanya diberikan nikmat sehat walafiat dan bisa menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bil awwalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bil akhirin. Wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sayyidatina ashabi Rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u masidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal fadlu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma anzil rahmata ilayna wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan kama fi hadzal masjid. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا رب اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم حفرة من حفر النيران ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلق محمد صلى الله عليه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله الموفق إلى أقوام الطريق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Dulu saya bareng ngaji sama Pak Haji Komar. Perawatan Bapak 2007. Iya. Sekarang di mana Pak Haji Komar? Pak Haji Komar di kabupaten. Kabupaten.